Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah senang sekali. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Sofiana Eka Nur Afni, teman saya bernama Nur Aisyah, dan Angelina Klaran. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang landasan atau asas-asas kurikulum, di mana kurikulum itu adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses belajar bagi tenaga kependidikan dan juga peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kurikulum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun begitu, kurikulum tetap mempunyai landasan atau asas dan prinsip-prinsip dalam pengembangannya. Landasan pengembangan kurikulum tidak hanya diperlukan bagi para penyusun kurikulum, tetapi juga harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pelaksanaan kurikulum, yaitu para pengawas dan para guru serta pihak lain yang terkait dengan pengelolaan pendidikan. Selain mempunyai landasan yang jelas, kurikulum juga mempunyai prinsip yang pada dasarnya merupakan ciri-ciri hakikat kurikulum itu sendiri. Dan lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kak Angelina. Silakan. Baik, di sini ada pengertian kurikulum. Kata kurikulum muncul pertama pada Kamus Webster pada tahun 1856 yang digunakan dalam bidang olahraga, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari atau kereta mulai awal sampai akhir atau mulai start sampai finish. Kemudian pada tahun 1955, kata kurikulum muncul dalam kamus tersebut, khusus digunakan dalam bidang pendidikan yang artinya sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tingkat tertentu. Selanjutnya, ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses menggantikan komponen satu dengan yang lain dalam konteks pendidikan. Pengembangan kurikulum juga bisa diartikan sebagai kegiatan penyusun, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Selanjutnya yang C, yaitu asas-asas pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum mengambil suatu keputusan. Apapun jenis kurikulumnya, pasti memerlukan asas-asas yang harus dipegang. Asas-asas tersebut cukup kompleks dan tidak jarang memiliki hal-hal yang bertentangan. Karenanya harus memiliki seleksi, begitu juga apabila dilihat dari perbedaan masyarakat, organisasi bahan yang digunakan, dan pilihan psikologi belajar dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Ada 4 asas pengembangan kurikulum tersebut, yaitu yang pertama asas filosofis. Falsafah dalam arti sebenarnya adalah cinta akan kebenaran yang merupakan rangkaian dari dua pengertian, yakni philein yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijakan. Dalam batasan modern, filsafat diartikan sebagai ilmu yang berusaha memahami semua hal yang muncul dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia, yang berharap manusia dapat mengerti dan mempunyai pandangan menyeluruh dan sistematis mengenai alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Dan contoh asas filosofis yaitu perkembangan kurikulum berdasarkan falsafah bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Asas yang kedua yaitu asas sosiologis.
Asas sosiologi memiliki peran penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan bangsa di muka bumi ini. Suatu kurikulum pada prinsipnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat. Dari sudut pandang sosiologis, dalam sistem pendidikan serta lembaga-lembaga pendidikan, terdapat bahan yang memiliki beragam fungsi bagi kepentingan masyarakat. Contoh asas sosiologis, yaitu pengembangan kurikulum berdasarkan apa yang terjadi dalam sosial masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, yaitu asas psikologis. Asas psikologi berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologis, yaitu sifat, jiwa, dan batin. Ada satu aksioma bahwa semua pengetahuan kita adalah pengetahuan manusia, sehingga studi mengenai bagaimana kita menyeleksi, memproses, dan menggunakan informasi harus memberikan tidak hanya basis pendidikan, tetapi juga kontribusi untuk mendiskusikan pada apa yang diajarkan. Adapun contoh asas psikologi yaitu mengembangkan pribadi anak lewat kreativitas dan seni. Ketika berusaha mengiluminasi proses pikiran anak didik. Yang keempat, yaitu asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan organisasi kurikulum suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan formal perlu suatu bentuk pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan atau yang akan diproses kepada peserta didik. Contohnya yaitu bagaimana merumuskan tujuan bahan pembelajaran, sasaran bahan pelajaran, dan pengorganisasian bahan ajar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Kak Anjeli dan Mbak Aisyah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses tercapainya tujuan pembelajaran untuk peserta didik guna mencerdaskan generasi bangsa. Pengembangan kurikulum ialah kegiatan menyusun, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Terdapat asas-asas pengembangan kurikulum yaitu ada filosofi, psikologi, sosiologi, dan organisatoris. Itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa dibahas di forum diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.